komunikasi ini ada di seluruh aspek kehidupan kita. Sejak kita lahir atau bahkan masih dalam kandungan pun, kita sudah mulai berkomunikasi. Baik dengan sentuhan mungkin saat masih di perut, dielus-elus sama ibunya, sama ayahnya. Kemudian lahir, kita masih belum bisa apa-apa. Kita masih hanya bisa menangis. Kita sudah dililing-liling, kalau orang Jawa bilang dililing atau mungkin di apa? Di diajak bermain, diajak tertawa, diajak dikudang-kudang apa ya bahasa Indonesia bahasa Jawa lagi ya oleh orang tua kita, oleh orang-orang di sekitar kita. Karena memang seluruh aspek kehidupan kita dan seluruh fase kehidupan kita itu membutuhkan komunikasi. Begitu juga di sebuah rumah sakit ya. Saat seorang pasien itu datang, dia akan membutuhkan komunikasi dengan banyak sekali pihak. Apalagi mungkin kita bayangkan, saya contohkan di rumah sakit Sarjito begitu ya. Saat ada seorang pasien itu datang dari, misalnya dirujuk dari Purworejo begitu katakanlah dirujuk dari Purworejo. Dia baru pertama kali datang ke Sarjito, dia tidak tahu dia harus parkirnya di mana, kemudian dia harus daftarnya di mana, apakah syarat-syaratnya, kemudian nanti dia habis daftar, dia harus nunggu di mana, itu dia akan membutuhkan komunikasi dengan banyak sekali pihak. Bisa kita gambarkan bahwa saat ini tren atau mungkin saat ini fokus dalam pelayanan itu adalah PCC atau Patient Center Care, di mana fokus dari pelayanan adalah kebutuhan pasien, sehingga semua orang di rumah sakit ini dia akan berfokus membantu pasien. Kita ibaratkan pasien itu dia masuk ke sebuah hutan belantara yang dia tidak tahu, antah berantah dia tidak tahu, dia ingin melewati si hutan ini. Tugas kita sebagai orang-orang sebagai penghuni hutan ini adalah untuk mengantarkan si pasien ini keluar dari hutan belantara dengan selamat, dengan tersenyum, dengan sembuh harapannya begitu. Ya, kita gambarkan ini pasien dia akan ketemu dengan parkir, satpam, kemudian petugas pendaftaran, habis itu dia harus ketemu dengan perawat, habis dari perawat ke dokter, dari dokter dia diminta untuk ronsen, diminta untuk lab, diminta untuk pemeriksaan yang lain, USG barangkali dan yang lain sebagainya, kemudian kembali ke perawat lagi, kembali ke dokter lagi, baru masih harus ke farmasi dan yang lain sebagainya. Sehingga kita bayangkan luar biasa sekali seorang pasien baru yang dia baru saja datang, dia harus eh, survive begitu di lingkungan yang baru. Maka kita sebagai penghuni, kita sebagai Civitas Hospitalia, mari kita bantu si pasien ini agar nantinya dia bisa melewati tahapan-tahapan yang harus dia lalui dengan baik, dengan tersenyum. Hati-hati saat ini dengan kondisi media sosial, kondisi kehidupan yang sangat cepat gitu ya. Oh, hal-hal itu bisa menjadi viral begitu. Hati-hati bahwa komplain itu sekarang tidak mesti dia akan komplain kepada kita. Mungkin kita merasa kita pasien merasa kita memberikan pelayanan dengan galak. Pasien merasa kita mencuekin, pasien merasa kita tidak mengindahkan keluhannya begitu. Dia tidak datang ke kita, oh saya komplain kenapa eh, petugas A ini kok tidak datang saat saya panggil, saya pencet bel begitu. Tidak. Tetapi bisa jadi dia membuat video, dia membuat semacam unggahan di media sosial bahwa saya begini, begini, begini. Wah, kita lihat, kita ingat, kita mungkin cross check beberapa saat yang lalu ya, bahwa ada yang viral, viral tentang si paling pelayaran gitu ya. Tentunya ini teman-teman pasti nggak asing ya, si paling pelayaran. Bahwa eh, komunikasi itu sangat penting. Dengan komunikasi yang eh, dinilai oleh masyarakat, oleh netizen itu tidak bersimpatik, merendahkan dan yang lain sebagainya, itu sangat langsung mudah viral, meme-meme banyak sekali. Nah, itu harus kita hindari. Salah satunya adalah dengan berkomunikasilah yang baik dengan siapapun, begitu. Ya. Banyak teori-teori tentang komunikasi yang pastinya saya yakin rekan-rekan sudah mempelajari di perkuliahan apa yang dimaksud dengan komunikasi, begitu nanti bisa teman-teman baca sendiri.
Tapi secara umum yang dimaksud dengan komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari seorang komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dan cara penyampaian informasi yang dipahami oleh kedua belah pihak, saling memiliki kesamaan arti pesan secara simbolik. Jadi, kalau saya ngomong A, ya diterimanya A. Bukan saya ngomong A, diterimanya B, atau mungkin C, atau mungkin A1 dan yang lain sebagainya. Apa saja sih komponen-komponen dalam suatu komunikasi? Ada 5 komponen. Yang pertama adalah pengirim pesan atau komunikator, begitu ya. Dia adalah nantinya saat teman-teman berkomunikasi sebagai seorang perawat, gitu ya. Juga saya ingin sampaikan bahwa nanti teman-teman itu saat berpraktik, hati-hati saat memberikan informasi atau memberikan edukasi, karena teman-teman ini sebagai representatif pelayanan saat itu. Saat teman-teman berpraktik di misalkan di Rumah Sakit Panembahan Senopati gitu ya, menyampaikan suatu eh, hal atau mungkin praktek di Sarjito gitu yang menyampaikan edukasi pada pasien atau keluarga begitu. Itu teman-teman akan dilihat sebagai orang Sarjito begitu ya. Jadi hati-hati sekali saat menyampaikan sesuatu sebagai seorang pengirim pesan harus benar-benar memastikan bahwa pesan ini benar, pesan ini sesuai, pesan ini pas untuk disampaikan gitu. Nanti saya berikan contoh. Kemudian yang kedua, pesan itu sendiri yang disampaikan bisa berupa informasi, ide, gagasan, gambar, angka, dan apa yang ingin disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah salurannya, ya. Saluran yang digunakan untuk penyampaian pesan. Saya mohon izin sebentar. Ya, saya lihat dulu. Oke, salurannya apa yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan? Misalkan kita menggunakan telepon atau mungkin radio, TV, media sosial, ataukah barangkali secara langsung tanpa menggunakan alat begitu. Kemudian komponen yang keempat adalah penerima pesan atau komunikan. Nah, ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang menerima pesan. Jadi, kalau nanti kita berkomunikasi bisa dengan pasien, keluarga pasien, kelompok pasien yang ada di rawat jalan, dan yang lain sebagainya, dia adalah sebagai penerima pesan. Yang kelima adalah feedback atau umpan balik ya atas pesan yang diterima. Jadi, saat nanti teman-teman menyampaikan sesuatu, mintalah feedback. Mintalah apa? Umpan balik dari komunikan yang menerima pesan kita. Apakah dia sudah benar-benar paham, ataukah barangkali ada hal yang ingin diklarifikasi, ada hal yang ingin ditanyakan kembali, mintalah feedback gitu. Sedangkan kalau yang selanjutnya adalah mengenai bentuk komunikasi. Kita bagi menjadi berdasarkan proses, arah, jumlah sasaran, dan cara penyampaian pesan. Berdasarkan proses komunikasi, kita bisa bagi menjadi komunikasi langsung, di mana ini komunikasi yang tanpa menggunakan media atau alat perantara. Ya, nanti teman-teman berhadapan langsung dengan pasien atau keluarga, atau mungkin nanti berhadapan dengan sejawat, atau mungkin senior, atau mungkin rekan profesi yang lainnya, gitu. Kemudian komunikasi tidak langsung yang menggunakan perantara. Contohnya kita saat ini kita menggunakan media Zoom gitu. Atau nantinya mungkin teman-teman menggunakan telepon atau menggunakan video. Itu adalah salah satu contoh komunikasi tidak langsung. Berdasarkan arah penyampaiannya, kita bagi menjadi dua, yakni komunikasi satu arah. Di mana dalam komunikasi ini hanya ada satu arah saja dari seorang komunikator kepada komunikan. Kita contohkan di sini adalah seorang pembawa berita. Pembawa berita yang menyampaikan berita, tapi akhir-akhir ini pembawa berita pun sudah mulai inovasi ya. Dia tidak mau satu arah lagi nih. Ada salah satu pembawa berita yang hits yang dia menggunakan bahasa-bahasa yang out of the box agar menarik pendengar begitu. Kemudian ada sorak-sorakan yang mungkin beberapa waktu lalu juga sempat cukup viral begitu, agar nantinya dia lebih interaktif. Nah, ini adalah salah satu berdasarkan arah penyampaian komunikasi satu arah.
Kemudian yang kedua adalah komunikasi dua arah atau timbal balik, di mana dalam komunikasi dua arah ini terjadi pengiriman pesan dan juga feedback yang disampaikan secara simultan. Harapan kami, harapan kita nantinya saat rekan-rekan ini berkomunikasi dengan pasien, keluarga di rumah sakit menggunakan komunikasi yang dua arah. Jangan hanya satu arah tok seperti penyiar menyampaikan sesuatu begitu. Sedangkan berdasarkan jumlah sasaran, kita bagi menjadi komunikasi masyarakat luas, komunikasi organisasi, komunikasi antar kelompok atau organisasi, komunikasi dalam kelompok, komunikasi antar pribadi, dan komunikasi intra pribadi yang ada di dalam diri kita ini. Kita bentukkan sebagai sebuah piramida, di mana semakin ke atas semakin runcing begitu. Yang paling bawah ini paling banyak kita lakukan, seperti misalkan teman-teman cuman mikir, aduh aku nanti mau habis pembekalan ini mau kemana ya? Atau mungkin, oh saya ini mau makan siang apa ya? Dan yang lain sebagainya. Berdasarkan cara penyampaian pesan, kita bagi menjadi komunikasi verbal. Di mana dalam komunikasi verbal itu apa ya? Pesan yang disampaikan itu secara ucapan, secara vokal, begitu. Secara kita ucapkan secara verbal begitu ya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi nonverbal, baik berupa simbol atau mungkin berupa gestur atau mungkin berupa mimik muka, dan ini sangat penting dan sangat mendukung apa yang kita sampaikan. Begitu. Misalnya saat saya nanti teman-teman melihat seseorang ngomong seniornya dia bilang "Shh," gitu. Teman-teman sudah tahu, waduh, ini marah, ini disuruh diam, ini kita rame begitu ya. Atau mungkin eh, saat teman-teman berkomunikasi dengan orang lain dengan cemberut atau mungkin dengan sendu, itu akan sangat mempengaruhi dan akan sangat membuat si penerima pesan itu menerima suatu suatu kesan. Oh ini kesan, oh ini ramah ini mbaknya, oh ini galak ini. Mbak E perawat yang itu galak. Oh Mbak E kalau yang itu gata, itu senyum, itu ramah sekali, itu senyum terus gitu. Dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi secara tertulis. Ya, saat mungkin teman-teman ingin menyampaikan suatu edukasi, kemudian membuat media berupa leaflet, nah itu adalah bentuk komunikasi secara tertulis yang teman-teman sampaikan kepada pasien dan keluarga. Kemudian secara visual, ya contohnya misalnya dengan gambar, dengan lembar balik dan yang lain sebagainya. Nah, sedangkan berdasarkan tujuan komunikasi, kita bagi menjadi lima, yakni memberi informasi, mempromosikan sesuatu, memberikan motivasi, kemudian melakukan suatu edukasi, dan bimbingan atau konseling. Ini saya beri merah di memberi informasi dan edukasi karena saya kira nantinya yang akan banyak teman-teman lakukan saat nanti praktik di rumah sakit atau mungkin di fasilitas kesehatan lainnya adalah dengan memberi informasi dan edukasi. Contohnya saat nanti teman-teman di jalan, ada keluarga pasien yang bingung kemudian tanya, Mbak ini saya mau ke radiologi lewat sebelah mana ya? Nah, itu teman-teman diharapkan untuk bisa memberikan informasi. Oh, nje ibu, nanti ibu bisa lurus, kemudian belok kiri, sampai mentok, kemudian kiri lagi. Nah, nanti radiologi ada di sebelah kanan, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk itu nanti teman-teman monggo saat ada orientasi di lahan praktik silahkan diperhatikan benar. Kalaupun seandainya nanti teman-teman tidak tahu, jangan selesai dijawab dengan, wah nggak tahu Ibu, saya juga baru hari ini. Ya, saya juga baru masuk pertama. Harapan kami teman-teman dapat membantu setidaknya dengan mencarikan orang di sekitar teman-teman untuk menanyakan. Ya, misalnya diantar sampai pos satpam terdekat, kemudian ditanyakan, Pak, nyuwun sewu, ini tadi ada ibu yang bingung untuk mencari radiologi sebelah mana, nggih? Nah, jadi tidak berhenti dengan di teman-teman bilang, aduh nggak tahu ibu, waduh saya juga baru hari pertama ibu, wah kurang tahu ibu. Nanti ini ada kaitannya dengan service excellence yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah edukasi, di mana teman-teman ini diharapkan mampu memberikan edukasi pada pasien dan keluarga agar nantinya mampu secara aktif berpartisipasi dalam perawatan. Gitu.
Kalau kita gambarkan dalam sebuah bagan, proses komunikasi ini adalah suatu proses yang timbal balik, di mana seorang komunikator dia mengirim pesan melalui media dan diterima oleh seorang komunikan atau penerima. Nah, seorang komunikator ini mempunyai kewajiban untuk mengirim pesan dengan jelas. Jadi nanti saat teman-teman menyampaikan edukasi pada pasien, mohon untuk kalimatnya bukan kalimat medis, bukan bahasa medis. Kalau masih bingung, karena ini memang saya percaya bahwa ini akan kemampuan untuk berkomunikasi dan mengedukasi ini akan bertambah seiring dengan teman-teman semakin banyak berlatih. Ya, kalau seandainya teman-teman ragu-ragu, latihan dulu sama temennya. Nanti saya mau ngajarin ini. Oh, tugas saya nanti saya mau ngajarin cuci tangan. Oh, saya mau ngajarin untuk cara, eh, misalnya cara menyuntik insulin. Misal. Latihan dulu sama temennya. Tanya dulu sama pembimbingnya. Nah, kira-kira apa yang bisa digunakan atau apa bahasa-bahasa seperti apa yang bisa digunakan agar nantinya pasien dan keluarga itu mudah untuk menerima. Kemudian dia juga mempunyai tugas untuk memilih saluran yang cocok. Oh, saat saya mau edukasi, saya mau berkomunikasi dengan keluarga untuk edukasi misalnya etika batuk. Oh, yang tepat itu dengan apa ya? Oh, demonstrasi langsung. Oh, saya nanti mau bikin pakai video, saya sudah download ini videonya seperti ini dan yang lain sebagainya. Kemudian dia juga mempunyai tugas untuk meminta umpan balik. Ya, nah karena ini topiknya meminta umpan balik, saya boleh dong minta umpan balik. Suara saya apakah terdengar dengan jelas? Ibu, terdengar dengan Terdengar jelas. Ibu. Oke, terlalu cepat atau tidak? Aman? Boten aman Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, seorang komunikator dia juga mempunyai tugas untuk meminta umpan balik dari komunikan yang dia kirimi pesan itu tadi. Jadi tanyakan pada pasien, Bapak Ibu apakah sudah memahami apa yang tadi saya sampaikan? Boleh diceritakan kembali gimana tadi Bu caranya cuci tangan? Atau mungkin kita demonstrasikan bareng-bareng ya Bu. Nah, itu adalah cara-cara untuk meminta umpan balik. Jadi kalau berhenti di apakah sudah paham? Kemungkinan besar dia akan jawab paham gitu ya, walaupun entahlah gitu. Tapi bisa teman-teman tanyakan apakah bisa diceritakan kembali, bisa didemonstrasikan atau bisa dicontohkan Bu tadi gimana Bu caranya suntik Bu, atau nanti sore kita coba ya Bu ya, Ibu yang nyuntik nanti kalau ada kesulitan saya bantu, misalnya seperti itu. Kemudian media atau saluran itu bisa berupa hal yang bisa didengar atau audible, kemudian apa yang bisa dilihat atau visual, ataupun bisa dengan media yang audiovisual, bisa didengar, bisa dilihat, bisa berupa video begitu. Saat teman-teman mau ngajari untuk eh, tadi suntik insulin gitu ya, barangkali pakai video gitu. Nanti habis didemonstrasikan dan yang lain sebagainya. Saat teman-teman menjadi seorang komunikan atau penerima pesan, gitu ya, dia juga mempunyai kewajiban bahwa dia harus berkonsentrasi. Contoh, saat nanti teman-teman melakukan pengkajian keperawatan, tanya pada pasien keluarga, konsentrasilah, hadirlah, jiwa dan raga, gitu ya. Kemudian dia juga mempunyai kewajiban untuk mengerti dengan baik dan benar dan memberikan umpan balik atas proses komunikasi. Nah, kita mau bahas sedikit mengenai informasi ya. Informasi itu apa sih gitu ya? Informasi adalah suatu pesan yang disampaikan melalui komunikasi. Bisa berupa gagasan, ide, keterangan, kenyataan maupun pengetahuan yang perlu diketahui oleh petugas kesehatan, pasien dan keluarga. Bedanya apa dengan edukasi begitu? Nah, dalam proses edukasi ini terjadi suatu perubahan perilaku ke arah yang positif begitu. Dan ini health education itu adalah suatu kompetensi yang harus dikuasai oleh tenaga kesehatan. Jadi contoh, misal ada pasien yang datang dengan eh, TB paru, atau mungkin nggak usah lah ekstrim itu, dengan diabetes gitu ya. Dia datang dengan diabetes dengan luka di kaki misalnya.
karena dia tidak pakai sandal. Kemudian dia jalan-jalan tidak pakai sandal, dilalahnya. Ya, kebetulan menginjak suatu eh, batu yang agak runcing sehingga terjadi luka dan yang lain sebagainya. Teman-teman lakukan edukasi mengenai perawatan kaki pada pasien DM gitu. Pasiennya paham, kemudian nanti ada perubahan perilaku bahwa setelah ini pasiennya itu pakai sandal terus, pasiennya itu setiap pagi mengobservasi kakinya, pasien itu dia melakukan latihan kaki dan yang lain sebagainya. Itu adalah edukasi. Nah, kalau kita gambarkan dalam sebuah ramuan begitu ya, health education ini adalah memadukan antara sikap, pengetahuan, dan praktis dilakukan begitu ya. Jadi nanti pasiennya dari nggak tahu diberi pengetahuan, didorong untuk menunjukkan sikap. Nah, ini kemudian dipraktekkan sehingga mewujudkan suatu gaya hidup yang sehat. Nah, health education ini adalah kewajiban kita sesuai dengan wewenang dan kompetensinya ya. Jadi saya tidak menyarankan nanti teman-teman itu menyampaikan edukasi. Misalnya ini perawat ya, teman-teman itu tahu gitu menyampaikan edukasi. Oh, Bapak ini sakitnya itu sakit gula gitu ya. Oh, gula ini karena oh tubuh tidak bisa memproduksi insulin lagi. Nah, itu bukan wewenang teman-teman begitu. Jadi, lakukan edukasi itu sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya, gitu. Nah, tadi tentang komunikasi. Kita akan masuk lebih dalam mengenai komunikasi efektif. Apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah komunikasi yang berhasil mencapai tujuan, diterima, dipahami, mengubah persepsi, dan mampu mengubah perilaku atau melakukan aksi. Jadi, poinnya adalah adanya perubahan sikap terhadap orang yang terlibat dalam komunikasi. Tadi saya sampaikan, kalau misal nanti setelah diedukasi untuk perawatan kaki, si pasien DM ini tadi sudah pakai sendal terus, dia sudah melakukan perawatan kaki, dia me- apa, melakukan latihan kaki. Nah, itu komunikasi yang dilakukan itu efektif. Ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku, begitu. Ada yang namanya Formula 7C untuk melakukan suatu komunikasi yang efektif. Harapannya nanti saat teman-teman melakukan edukasi kesehatan, itu memperhatikan versi Formula 7C ini. Ya, bentar. Oke. Yang pertama adalah completeness atau lengkap. Jadi saat berkomunikasi dengan pasien keluarga begitu, lengkapi dulu data-data yang dimiliki. Gitu. Agar nantinya teman-teman itu tahu begitu ya. Terus nanti teman-teman kalau mau edukasi misalnya etika batuk, jadi pentingnya etika batuk itu apa? Kenapa harus dilakukan? Definisinya apa? Caranya bagaimana? Kemudian nanti buang tisunya bagaimana? Itu lengkap. Jadi tidak sepotong-sepotong begitu. Meskipun lengkap, tetapi juga harus ringkas atau konsis. Jadi tidak bertele-tele begitu. Misalnya teman-teman mau ngomongin pentingnya suntik insulin tepat waktu begitu. Ya tidak perlu teman-teman sampai menyampaikan, oh ini nanti kalau ibu tidak suntik tepat waktu, nanti saat ibu makan, nah si nasi itu akan dirubah menjadi dua molekul glukosa. Nah, glukosa ini nanti akan diserap oleh usus masuk ke pembuluh darah. Di pembuluh darah ngumpul sekian. Tidak usah sampai ke patofisiologinya juga, sampai detail, ya, tapi ringkas apa yang memang perlu disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah C, yang ketiga adalah consideration atau penuh pertimbangan. Ya, saat berkomunikasi ini pertimbangkan apakah kondisi pasien ini sudah siap menerima edukasi, jangan-jangan dia masih dalam kondisi kesakitan. Jangan-jangan dia masih dalam kondisi tersedasi setengah sadar atau dia sudah ngantuk berat. Tuh. Atau pertimbangan yang lain. Oh, apakah saat saya menyampaikan ini
itu akan memberi manfaat. Misalnya begini, pasien itu baru saja terdiagnosa misalnya kanker atau hal penyakit lainnya. Dia masih butuh waktu untuk berduka atau untuk menerima kondisinya. Nah, jangan terus kemudian teman-teman jejari dengan, oh ibu nanti ini akan melakukan terapi ini, nanti kurang lebih sekian hari, nanti nanti efek sampingnya ini. Biarkan dia berikan waktu untuk dia berpikir atau mungkin dia menerima kondisinya dulu. Jadi penuh pertimbangan ini banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kemudian yang keempat, C yang keempat adalah clarity atau jelas. Sampaikan sesuatu dengan bahasa yang awam. Berikan contoh-contoh di kehidupan nyata yang mudah dipahami. Misalnya pasien dengan sakit jantung, kemudian nanti dia akan pasang ring, begitu. Teman-teman mendampingi dokter untuk menyampaikan begitu ya. Tapi nanti teman-teman bisa bisa belajar begitu. Belajar bahwa bisa diibaratkan dengan selang, selokan, dan yang lain sebagainya. Kemudian konkretness atau nyata, contoh-contoh nyata yang bisa ditemui oleh oleh pasien dan keluarga sehari-hari gitu. Dan yang keempat adalah courtesy atau penuh dengan tata krama ya. Saat nanti teman-teman berpraktek, jangan lupa kita juga harus menempatkan tata krama ini ya. Karena saya sangat prihatin saat eh, ada tenaga kesehatan yang dia itu kayak apa semena-mena begitu atau mungkin dia merasa jumawa begitu. Perlakukan pasien kita siapapun dia dengan penuh tata krama. Apalagi kita ada di Jogja, teman-teman praktek di Jogja atau mungkin di Jawa begitu. Monggo perlakukan siapapun dengan penuh tata krama. Kemudian yang C yang ketujuh adalah correctness atau benar. Pastikan bahwa yang disampaikan itu benar. Saat tidak tahu, tanya gitu ya. Jangan kira-kira seperti ini, Bu. Jadi menurut saya begini, tapi pastikan dulu bahwa ini benar. Ya. Formula 7C ini monggo silakan diterapkan saat nantinya teman-teman melakukan health education atau edukasi kesehatan. Gitu. Nah, selain ada formula, ada juga asas dari komunikasi efektif yang kita singkat menjadi REACH. Gitu. R yang pertama adalah respect atau menghargai. Hargailah siapapun pasien kita, siapapun klien kita. Saat nanti teman-teman dia mungkin mendapatkan di stase jiwa barangkali. Ada pasien dengan gangguan jiwa, hargai dia, walaupun dia ada gangguan jiwa, harus dihargai. Atau mungkin saat teman-teman nanti ketemu dengan pasien Mister X yang ditemukan oleh polisi di jalan tergeletak diantarkan ke rumah sakit. Dia nggak tahu keluarganya siapa, dia nggak tahu, bahkan mungkin nggak tahu namanya, begitu. Hargai dia, siapapun. Atau mungkin nanti teman-teman ketemu dengan pasien seorang titipan dari dari lembaga pemasyarakatan, seorang narapidana. Hargai dia karena pasien ini adalah guru kita, pasien ini adalah klien kita, gitu. Kemudian E adalah empati. Bila pasien itu saya, ya. Jadi saat teman-teman eh, merawat pasien, monggo tempatkan diri bila pasien itu saya, bila pasien itu keluarga saya ingin diperlakukan seperti apa sih? Saya ingin diberikan penjelasan yang bagaimana sih? Maka berusahalah memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Berempatilah saat nanti teman-teman barangkali ada dipraktekkan di bangsal begitu. Ada keluarga yang sedang berduka, ada yang sedang baru saja meninggal, atau mungkin sedang berduka karena ada diagnosa yang mungkin tidak menyenangkan untuk keluarga. Ya janganlah teman-teman dengan teman-temannya itu tertawa-tawa, kemudian nanti asik bahas TikTok yang lagi viral. No, itu salah satu sikap yang menunjukkan ketidakempatian kita. Berempatilah, silent gitu ya. Kemudian tidak tertawa terbahak-bahak. Ini adalah satu attitude yang harus kita bangun mulai dari saat teman-teman ini menempuh pendidikan. Karena nantinya teman-teman akan menjadi penerus kami ya, menjadi perawat-perawat masa depan. Monggo dibangun empati ini sedari sekarang.
Kemudian yang ketiga adalah A, audible, mendengarkan. Dengarkan apa yang disampaikan oleh pasien, apa yang disampaikan oleh keluarga, dengarkan dengan baik. Dengar juga dengan sepenuh hadir, tidak nanti dengar sambil lihat HP. Oh, enggak, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Walaupun mungkin teman-teman, mungkin saat pengkajian ya, kalau zaman saya dulu pengkajian kita akan bawa catatan, dicatat begitu. Kalau sekarang barangkali banyak yang kemudian ditulis ke HP-nya. Tapi mohon, saat teman-teman menggunakan HP, mohon disampaikan. Saya tidak melarang ya. Tapi kalau memang lebih saya, kalau saya lebih menyarankan itu akan lebih nyaman kalau teman-teman itu mencatat. Itu nilai rasa ke orang yang diajak berkomunikasi itu lebih lebih merasa dihargai, merasa didengarkan dibandingkan teman-teman misalkan mencatat di HP. Karena kesan yang orang tangkap itu ya teman-teman mainan HP. Orang itu nggak tahu kan ada tuh di meme-meme itu oh mainan HP terus padahal sedang masukin rekam medis, padahal sedang masukin apa begitu. Kalau seandainya memang pas tidak ada catatan atau mungkin tidak bisa apa harus dicatat, takut dicatat tapi nggak bawa kertas dan lain sebagainya, izinlah gitu ya. Ibu permisi saya catat di HP dulu nggih Bu agar nanti saya tidak terlupa, agar saya tidak terlewat. Izin saya buka HP ya Bu. Jadi ada kontrak dengan pasien. Jangan kemudian oh Ibu keluhannya apa Bu? Pasiennya ngomong, teman-teman nulis gitu. Tapi tanpa tanpa permisi sehingga taunya loh yuk malah ditinggal mainan HP sih wong aku wis ngomong begitu ya. Pasien bisa merasa seperti itu. Kemudian asas yang selanjutnya adalah C atau clarity jelas tadi sudah kita sampaikan dan yang terakhir H atau humble rendah hati. Tetaplah rendah hati, jangan yang paling perawat. Nah, itu saya nggak ingin tuh ada ya ada meme misalnya yang paling perawat senior misalnya. Nah, untuk itu eh, tetaplah rendah hati dengan siapapun kita melayani gitu. Karena sebenarnya gini teman-teman, di rumah sakit itu tanpa kita minta gitu ya, mayoritas pasien ini yang kita kita bicarakan yang umum ya, umum maksudnya secara umum begitu. Mayoritas pasien itu akan menghargai tenaga kesehatan. Dia itu akan, oh nggih Pak, oh nggih Bu. Nanti saat teman-teman itu permisi Bu, saya mau ganti infus. Dia, oh nggih, moga-moga silakan. Dia akan menghargai kita. Tapi jangan kemudian kita jumawa, jangan kemudian kita itu merasa apa di atas pasien. Tidak. Tetaplah humble, tetaplah rendah hati siapapun yang kita layani. Nah, komunikasi yang efektif menghasilkan minimal 5 hal. Yang pertama adalah pengertian. Jadi tahu gitu ya. Kalau setelah komunikasi itu dia jadi tahu. Kemudian eh, menghasilkan kesenangan. Pasiennya itu senang kalau habis ketemu kita, nggak malah kemudian tambah stres begitu. Kemudian berpengaruh pada sikap, ada perubahan sikap. Hubungan yang makin baik. Nanti kalau teman-teman datang lagi, oh enggak Mbak sini Mbak, saya anu Mbak, saya ingat saya tuh ada keluhan lagi yang tadi belum tak sampaikan ke jenengan. Ada hubungan yang makin baik. Kemudian menghasilkan suatu tindakan, ya. Jadi ada perubahan perilaku gitu. Nah, nah, untuk melakukan suatu edukasi kesehatan yang baik, silahkan dilatih keterampilan-keterampilan verbal yang memang harus kita kuasai. Nadanya bagaimana saat kita ngomong, begitu. Kemudian volumenya seberapa sih, gitu ya, yang pas saat nanti ngomong terkait dengan, misalnya apa? Misalnya eh, nanti mungkin bisa teman-teman amati dulu, misalnya ya, untuk breaking bad news atau menyampaikan berita buruk, volumenya, nadanya itu direndahkan, gitu. Mohon maaf, Bapak, dengan berat hati harus kami sampaikan bahwasanya hasil pemeriksaan kemarin mengindikasikan atau menunjukkan bahwa terdapat suatu tumor di. Jadi ada teknik-teknik yang harus dikuasai oleh tenaga kesehatan saat dia menyampaikan apa dulu, gitu ya. Tapi dengan misalnya saat kelahiran, selamat Ibu atas kelahiran putranya, luar biasa ini putrinya beratnya sekian kilo Bu. Ah, ini alhamdulillah organ-organnya lengkap semua, kakinya jari-jarinya 5 ya Bu ya.
Itu ada teknik-teknik tersendiri yang monggo silakan dilatih. Dan ini akan terlatih seiring dengan jam terbang. Begitu. Nanti teman-teman saat masuk pertama kali, nah silakan mengamati tuh senior-seniornya, bagaimana cara dia berbicara, kemudian bagaimana nada suaranya, volumenya, kecepatannya, kemudian kejelasan pengucapan kata-kata A, I, U, E, O-nya, pemilihan katanya, ya. Pemilihan kata itu juga sangat penting. Itu nanti saya contohkan ada beberapa kalimat yang nanti bisa teman-teman pilih. Kemudian bahasa dan logatnya. Ya, saat teman-teman nanti berkomunikasi dengan pasien yang mungkin simbah-simbah, dia nggak bisa bahasa Indonesia, apakah dia bisa bahasa Jawa, kemudian logatnya bagaimana, begitu. Nanti bisa teman-teman eh, pelajari lebih lanjut. Nah, hal yang tak kalah penting adalah latihlah keterampilan mendengar. Ya, saat ini seiring dengan perkembangan teknologi, seorang itu makin individual begitu. Makin ya hidup dalam dunianya sendiri. Dia sehari nggak ketemu orang juga nggak masalah. Saya juga berkomunikasi lewat TikTok, saya berkomunikasi lewat IG, lewat WA barangkali. Nah, sehingga keterampilan mendengar itu semakin lama semakin tergerus. Monggo, silakan dilatih mendengarkan temannya, mendengarkan pasiennya, ya. Karena keberanian berbicara harus dibarengi dengan kearifan mendengar. Teman-teman itu eh, mendengar itu kan kalau nggak ada niat dan nggak ada hati yang memang tulus ikhlas itu berat ya teman-teman ya. Harus dengerin keluhan. Ah paling itu nanti keluhan yang ngono kae simbah iki aku apal begitu ya. Nah, nggak seperti itu. Tapi itulah kita. Kita sebagai pelayan masyarakat, kita memilih jurusan keperawatan, memilih menjadi seorang perawat di masa depan, berarti kita siap melayani pasien. Begitu. Nah, ada beberapa hambatan dalam mendengar yang membuat kita itu gagal dalam mendengar. Yang pertama adalah malas. Wah, malas tadi nanti pasti itu bertele-tele, nanti pasti panjang dan yang lain sebagainya. Kedangkalan pikiran, ketidakikhlasan, ketidaktertarikan. Gitu. Wah, pasti itu nanti akan ngomong ini. Pasti dia kita sudah punya apa? Sudah punya apa? Punya asumsi sendiri bahwa nanti dia pasti akan begini, pasti akan begitu, sehingga kita males dengerin gitu. Padahal belum tentu begitu ya. Nah, mendengar yang baik dan yang tidak baik itu akan menimbulkan beberapa hal. Yang pertama, mendengar dengan baik dia akan menimbulkan tidak mendengar dengan baik akan menimbulkan seorang itu tidak dianggap penting. Dia juga bisa tersinggung. Ya, misalnya tadi teman-teman, dia sudah tanya, kemudian nanti dicatat di WA, teman-teman niatnya sih nyatet di notes gitu ya, biar nggak lupa. Tapi teman-teman lupa, nggak izin dengan pasien dan keluarga, sehingga pasien keluarga merasa tersinggung. Oh, mbaknya itu gimana sih, wong saya sudah meluangkan waktu, jenengan malah mainan HP, gitu misalnya. Itu juga bisa menyebabkan frustrasi atau merasa terabaikan. Ya, jadi saat teman-teman nanti harusnya mendengarkan tapi malah asik ngomong sendiri atau mungkin asik mainan HP, asik yang lain sebagainya, itu akan menimbulkan perasaan ini. Tidak usah jauh-jauh ke pasien, ketemunya juga gitu kok ya. Nah, sedangkan sebaliknya mendengar dengan baik dia akan menciptakan suatu kenyamanan, menciptakan kesan yang baik dan akan membantu proses komunikasi selanjutnya ya. Kalau mungkin teman-teman istilah Jawa gitu ya. Baikin denake gitu ya. Denake menyenangkan, mendengarkan dengan baik. Denake itu identik dengan mendengar ya. Apa identik dengan orang yang bersungguh-sungguh memperhatikan begitu. Denake, demenake gitu ya. Beda dengan demenake dalam konteks misalkan saat makan demenake itu karena mungkin makannya dengan lahap begitu ya. Tapi dalam konteks hubungan pasien dan keluarga itu mungkin akan teman-teman dengar, wah Mbak Ikin denake, menyenangkan sekali gitu ya. Nah, bagaimana sih tips kita agar kita eh, mampu memberikan perhatian, gitu ya? Yang pertama adalah gunakan eye contact. Tatap orang yang sedang berbicara dengan kita. Condongkan badan sedikit ke si pembicara. Ajukan pertanyaan, begitu. Kemudian perhatikan jarak pribadi, jangan yang terlalu jauh, tapi juga jangan yang terlalu dekat, dempel-dempel, begitu.
Kemudian ini penting ini, gunakan posisi terbuka ya. Jadi hindari posisi-posisi tertutup saat teman-teman berkomunikasi dengan pasien dan keluarga. Contohnya, misalnya teman-teman sedang cakep. Ya, Bu, gimana Bu keluhannya Bu? Nilai rasanya itu aduh. Kemudian yang kedua, bondo tangan atau tangannya di belakang. Pripun Bu? Gitu ya. Atau yang ketiga contohnya, tangannya masuk ke saku dua-duanya. Itu adalah salah satu beberapa contoh posisi tertutup yang akan menimbulkan kesan pada orang yang kita kita ajak komunikasi itu bahwa ini tidak nyaman begitu. Orang denake gitu ya kalau tadi kita lanjut benak gitu tadi. Jadi monggo gunakan posisi-posisi terbuka, tangannya bebas, kemudian mungkin bisa dengan gestur-gestur tertentu begitu. Kemudian tenanglah gitu ya, tetap tenang, rasa kemurungsung, nggak usah buru-buru gitu ya. Biarkan si pembicara ini bicara, kemudian jangan memotong atau menyela kecuali memang emergensi atau kecuali memang penting sekali. Biarkan saja dia bicara gitu ya. Kemudian bersikap antusias gitu ya. Gunakan nada suara yang tepat, tetap pada fokus pada lawan bicara, kemudian tetaplah pada topik yang disampaikan oleh si pembicara. Contohnya bahwa mendengar secara aktif bagaimana dengan pertanyaan terbuka. Bukan, Ibu demam, ngilu-ngilu nggak Bu kakinya? Eh, terus mual nggak Bu? Ganti dengan, Ibu bisa disampaikan keluhannya apa Bu? Dia akan menyampaikan. Kalau nanti apa dengan pertanyaan terbuka kan menjadi tidak. Oh iya Mbak, oh tidak. Beruntung kalau ketemu pasien yang dia memang mungkin suka ngomong gitu ya. Jadi, oh iya Mbak demam Mbak, saya ini sudah demam hari ketiga, kemarin itu pertama kali demam ini nih, dan yang sebagainya. Itu mungkin akan berbeda. Tetapi saat teman-teman ketemu orang yang introvert, wah ini juga lagi rame nih introvert si introvert gitu ya. Dia hanya akan menjawab, oh yes, no, ya, ya Bu, tidak, tidak, mboten, oh ya, gitu ya. Dan dorong orang lain untuk bicara, ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, mintalah feedback, mintalah umpan balik. Gitu. Karena kadang-kadang begini, pasien keluarga itu mau tanya, itu takut. Kadang nggak takut, tapi sudah dingen apa sudah dingen sudah direncanakan mau tanya, oh nanti aku kalau ada Mbak perawat ke sini aku mau tanya A, B, C, D, E. Tapi begitu ketemu jebret, lihat seragam putih, blank, hilang, lupa dia mau tanya apa. Sehingga tugas kita adalah mendorong si pasien atau orang lain untuk bicara. Itu ada yang disampaikan atau ada yang ditanyakan, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kesunyian itu kadang-kadang penting. Ya, saat teman-teman atau mungkin nanti mungkin ikut dokter dan yang sebagainya menyampaikan suatu hal gitu ya. Kadang berikan jeda gitu. Berikan kesunyian sesaat gitu. Hindari interupsi yang tidak perlu. Kemudian tunjukkan bahwa kita mendengar dengan tanda verbal maupun nonverbal. Gitu. Ringkas dan tentukan prioritas agenda. Jadi kalau ini saya mau ketemu pasien, agendanya adalah saya mau pengajian. Nah, ya udah, itu berarti itu yang akan saya lakukan gitu ya. Nah, suatu kemampuan mendengar dan memahami orang lain ini adalah sesuatu yang didapat melalui proses belajar, bukan pembawaan sejak lahir. Jadi, marilah kita sama-sama belajar, sama-sama berproses untuk bisa mendengarkan dan memahami orang lain. Ya, bahkan saya pun juga ini masih dalam proses belajar, belajar dan belajar. Never ending learning, gitu ya. Oke, ini ada beberapa magic word yang bisa teman-teman gunakan saat teman-teman dimanapun berada, di pelayanan manapun, silakan. Magic word ini yang sepele, tetapi kalau tidak kita latih, tidak kita biasakan, itu berat terucap. Contohnya kata tolong. Tolong, eh, Ibu bisa minta tolong untuk ditutup pintunya, nanti masuk. Atau mungkin eh, teman minta tolong ke temannya, minta tolong apa, bisa dibawakan ini, bisa dibawakan itu. Kemudian kata terima kasih, maaf, mohon, silahkan,
dengan senang hati, gitu ya. Kata-kata ini apabila diucapkan akan menimbulkan nilai rasa yang nyaman, akan membuat orang merasa dihargai. Kita terlihat ramah, kita terlihat profesional, siap melayani, begitu. Jadi saat nanti ada teman-teman atau ada pasien yang ngomongin, "Eh, terima kasih ya Mbak, dengan senang hati." Jadi ada kalimat-kalimat yang terlihat sepele ini mohon untuk bisa dilatih dari sekarang kalau memang teman-teman belum terbiasa mengucapkan. Sebaliknya, ada kata-kata yang kita sebut sebagai killer word, ya, yang saat diucapkan itu akan menimbulkan kesan tidak profesional, tidak ramah, atau kita terlihat tidak kompeten. Ya. Contohnya, wah nggak bisa Bu, wah niku susah, gitu ya. Atau mungkin, salah sendirian jenengan nembe dugiah menten, misalnya. Atau mungkin, mau apa Bu? Misalnya nih, ada yang datang ke nurse station, datang pasiennya, dek, 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 dek. Kita tanya, mau apa Bu? Itu adalah kata yang mungkin sehari-hari itu masih kita ucapkan secara tidak sadar karena kebiasaan. Tetapi dalam dunia pelayanan itu memberikan kesan yang tidak profesional. Jadi, monggo kita review sehari-hari, jangan-jangan kita masih menggunakan kata-kata ini. Kalau masih, mari belajar untuk mulai mengeliminasi kata-kata yang masuk dalam killer word. Contoh lagi, terserah jenengan, ya. Atau mungkin, wow, niki bukan urusan saya, niki urusannya ahli gizi, misalnya. Itu adalah kalimat-kalimat sepele yang itu, aduh, jadi nggak profesional banget lah. Padahal kita di rumah sakit itu adalah suatu tim. Kita saling melengkapi satu sama lain, gitu ya. Contoh simpel tadi yang tadi saya contohkan di awal tadi, saya tidak tahu. Oh, saya nggak tahu ya, Bu, di mana radiologi ya. Dan saya pun nggih. Itu kesannya, aduh kok masuk orang ngerti sih pegawai gini gitu ya. Karena taunya barangkali keluarga pasien itu taunya ya teman-teman ini adalah pegawai di rumah sakit begitu. Ini tadi saya sampaikan pilihan kata ya. Ini bandingkan antara merah dengan hijau. Mana yang lebih solutif, mana yang lebih sejuk begitu. Contohnya, woi ibu nggak bener ini ngisi formulirnya. Bandingkan dengan, oh ada beberapa bagian pada formulir ini yang perlu dilengkapi Bu, silakan Bu saya bantu mengisinya. Atau misalnya gini, Anda salah, bukan begitu Bu, maksud saya. Bandingkan dengan, saya rasa ada sedikit kesalahpahaman, Ibu maksudnya seperti ini Bu. Ya. Jadi, pilihan kata ini sangat berpengaruh terhadap nilai rasa yang dirasakan oleh lawan bicara kita, oleh komunikan yang berkomunikasi dengan kita. Sehingga pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan mengeluarkan kalimat yang setajam pisau, setajam silet. Aku mau cari silet nggak ada ini. Jadi setajam pisau yang bisa melukai atau bisa menimbulkan rasa tidak nyaman pada lawan bicara, pada pasien kita, ataukah kita akan memberikan kata-kata yang sejuk, yang solutif, yang membuat nyaman. Itu ada di tangan kita. Sehingga saya pesan sekali pada teman-teman, pada adik-adik untuk pilah dan pilih apa-apa yang ingin disampaikan. Saat mau mengeluarkan kalimat, pilih lagi. Oh, ini nanti kalau aku ngomong gini kira-kira gimana ya? Komunikasilah dengan diri Anda. Oh, kalau aku jadi pasien, kalau aku dikata-katai seperti ini bagaimana ya? Oke. Pilihan ada di tangan kita mau menjadi seperti apa, kita ingin menjadi perawat yang bagaimana, absolutely ada di tangan kita. Sehingga mari kita sama-sama memilah dan memilih apa yang kita ucapkan. Oke. Agak serem nih kalau ada gambar pisau ini. Saya harap ini bisa nyantol dan saya sangat berharap ini bisa menjadi pembekalan yang memberikan bekal yang benar-benar untuk teman-teman saat nanti masuk di dunia keperawatan. Ya. Lanjut sedikit karena waktu ternyata ngomongin komunikasi saja sudah hampir habis nih waktunya ya terkait dengan service excellence gitu ya bahwa
si Mbak Maya Angelou ini menyampaikan bahwa people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Ya, jadi barangkali kita pernah berkesan. Saya tuh pernah ke rumah sakit ini ada Mbak perawat yang baik banget. Dia itu kalau sama saya, sama perawat-perawat yang lain, sama pasien-pasien yang itu perhatian. Dia adalah, saya pernah ada pengalaman ini ya. Ada satu orang perawat gitu ya yang sangat perhatian, sangat dia memperhatikan benar-benar memperhatikan kebutuhan bahkan kebutuhan dasar si pasien. Contohnya adalah kebutuhan eliminasi yang mungkin bagi yang lain itu, waduh itu males ngapain kotor-kotor gitu diurusin. Dia menanyakan setiap pagi pada pasiennya gimana bisa buang karena itu menjadi hal yang apa basic tetapi mungkin sering terabaikan dan saat pasien itu diperhatikan itu akan menjadi kesan membuat mereka merasa diperhatikan itu terkesan jadi mbak itu tuh mbak yang sangat care gitu menjadi cap oh mbak kayak lu mbak sing perhatian gitu. Jadi orang itu nggak akan lupa bagaimana kita membuat mereka merasa bagaimana sih ya. Sehingga mau mari kita ciptakan kesan. Ini nanti kalau saya minta pendapat nanti terlalu lama, bisa teman-teman baca sendiri. Barangkali masih ingat ada kesan yang baik di rumah sakit, di toko, di bank. Nah, kita coba ke bank itu. Selamat pagi, Pak, ada yang bisa kami bantu. Mulai dari satpamnya itu gitu ya. Mari kita sama-sama membangun citra atau kesan di ranah pelayanan kesehatan dengan sama baiknya dengan hotel, sama baiknya dengan pesawat, dengan bank, begitu. Nah, tapi barangkali juga pernah mendapatkan pelayanan yang kurang menyenangkan. Mana yang paling diingat, yang menyenangkan atau yang enggak gitu ya. Kadang kita sudah dapat yang menyenangkan, begitu ketemu yang tidak menyenangkan satu, nah itu yang diingat-ingat. Jadi yang nyantol itu. Jadi ingat saat teman-teman menyampaikan sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak baik untuk pasien itu akan menjadi kesan yang nempel. Kebaikan orang-orang di sekitar teman-teman itu akan ketutup karena kesannya yang didapatkan dari teman-teman yang kurang baik gitu. Nah, ubahlah kebiasaan, maka kebiasaan itu akan mengubah kita. Ya, contohnya yang mungkin belum terbiasa bangun pagi, ya, monggo. Yang belum terbiasa mengucapkan tadi magic word, ya, monggo, ubahlah kebiasaan, maka dia akan mengubah kita. Kita akan menjadi orang yang lebih disiplin, kita akan menjadi orang yang lebih mampu berempati, dan yang lain sebagainya. Kenapa kita sangat perlu menyampaikan pentingnya service excellence ini karena service excellence ini eh, komponen penggerak utamanya adalah SDM adalah tenaga kerja adalah tenaga kesehatannya di mana seorang tenaga kesehatan itu dia diharapkan mampu mempunyai kemampuan secara intelektual dia juga handal bisa terampil, pasang infus pinter, rawat luka canggih, pasang NGT, plus gitu misalnya. Tetapi yang tak kalah penting dia juga berkarakter. Dia mempunyai soft skill yang baik, dia mempunyai kecerdasan emosional, mampu memperlakukan teman sejawatnya dengan baik, rekan kerja dari dokter dan tenaga yang lainnya dengan baik, mampu memperlakukan pasien dengan baik, dia mempunyai kecerdasan emosional yang baik, tidak mudah tersulut, dia tidak mudah terbawa emosi pasien dan lain sebagainya. Itu eh, suatu hal yang memang harus kita upayakan gitu. Harapan pasien itu yang seperti apa sih saat nanti pasien itu datang gitu ya. Em, Pasien itu dia ingin mendapatkan servis yang excellence. Excellence itu seperti apa sih? Kita harus bagaimana? Ya, kita harus memberikan kepada pelanggan lebih dari apa yang mereka ekspektasikan. Wah, luar biasa. Jadi saat pelanggan itu datang dia harapannya nanti oh aku paling enggak aku dikasih tahu lah. Mari kita berikan yang lebih. Wah, kita mulai memberikan atmosfer seperti dia masuk ke rumah sakit. Sekarang sudah banyak rumah sakit yang bagus sehingga masuk ke rumah sakit seperti masuk mall. Oh, ada eskalatornya bersih, petugasnya ramah-ramah, siap menyambut begitu. Kalau kita melihat dari paradigma pelanggan, pelanggan itu ya pengennya ya mendapat pelayanan yang cepat, yang
terbaik, terbaru, ning yo murah begitu. Kemudian simple, tidak berbelit-belit ya. Nah, untuk itu diperlukan suatu pelayanan yang prima. Pelayanan yang prima itu yang bagaimana sih gitu ya. Maka mari kita anggap semua adalah pelanggan yang harus kita layani dengan baik. Bicara dengan hati, melibatkan semua panca indera, tersenyum, kontak mata, memandang gitu ya, mendengarkan aktif gitu. Penting untuk kita tahu siapa pelanggan kita. Nah, ada kita bagi menjadi pelanggan internal, yakni seorang atau pihak lain dalam organisasi atau perusahaan yang melakukan pekerjaan bersama dengan kita. Penting bagi kita untuk bekerja sama, saling membantu, begitu. Contohnya, ya ini sesama perawat, sesama dengan anak kes lain, misalnya dengan petugas radiologi, dengan petugas lab, dan yang lain sebagainya. Kedua adalah pelanggan eksternal, yakni orang yang ada di luar organisasi. Yang penting untuk pelanggan-pelanggan eksternal kita harus mempertahankan kelayakan produk atau jasa yang kita jual, ya, menyampaikan harga yang kompetitif, menyampaikan pelayanan yang berkualitas dan andal, gitu ya. Nah, inti dari pelayanan prima adalah kita bagi menjadi tiga, yakni adalah produk atau jasa itu sendiri, kemudian proses dan pelakunya. Mungkin nanti ini untuk produk dan eh, apa proses nanti bisa teman-teman baca sendiri ya, tapi mungkin proses ini saya bahas. Nah, proses yang seperti apa sih yang diinginkan? Proses yang mudah, tepat, cepat, nyaman, fleksibel, sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda. Nah, ini yang bisa kita apa? Upayakan kita sebagai pemberi layanan, upayakan proses ini menyenangkan untuk pelanggan kita. Dan banyak yang akan kita bahas di pelaku. Karena kita sebagai pelaku nih, people-nya nih. People yang seperti apa sih yang diharapkan? Nah, dia yang tahu knowledge-nya, dia tahu tugasnya, dia tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian dia tahu hal-hal yang berhubungan dengan profesinya. Kalau perawat, oh saya tuh pinter untuk pasang, oh, untuk menyampaikan edukasi mengenai ini. Dia tahu, dia canggih sekali, bahkan sampai mungkin detail-detailnya dia paham. Kemudian skills, dia mempunyai keterampilan ya tadi saya sampaikan dia pasang NGT tidak salah lubang gitu ya, atau mungkin dia eh, pasang infus ambil AGD itu ya, Kebetulan Des, saya J, ya ada yang ditanyakan? Kepencet paling Bu. Oke, siap. Kita lanjut ya sedikit lagi. Nah, kemudian dia juga ada attitude atau sikap yang baik-baik pada konsumen, kolega, teman rekan kerja gitu ya. Punya sikap yang positif. Jangan negativistiknya Diti, anu, Oviti. Wah, Oviti kalau orang zaman sekarang ya. Kita, apa bahasa-bahasa sekarang overthinking nanti itu anu ya jangan-jangan nanti aku dimarahin nih sama senior atau jangan-jangan nanti itu keluarga pasiennya itu galak sekali gitu ya dan sebagainya punya sikap yang positif terhadap pelanggan rekan kerja pekerjaan dan masalah yang muncul karena pasti manusia hidup itu pasti ada masalah gitu ya itu pasti bersikaplah positif bahwa masalah ini akan memicu kita untuk lebih baik, akan memicu kita untuk memikirkan jalan keluar yang terbaik. Begitu. Nah, pelaksanaan pelayanan prima ini berdasarkan suatu attitude atau etika, gitu ya. Nah, faktor utama dalam sikap kita adalah penampilan. Ini yang paling gampang kita rubah, paling gampang kita upayakan, begitu ya. Diskusi. Nah, tapi ini kayaknya nanti kelamaan deh kalau diskusi ya. Kalau kita diterima di rumah sakit dengan orang yang berpenampilan seperti ini, bagaimana rasanya? Ya, aduh, paling-paling nanti rasanya gini. Aduh, ini bener nggak ya? Kok kayak gitu sih? Masa? Masa perawat aja ngancingin baju nggak pas? Masa perawatnya bajunya putih kok tapi rupanya sudah retak? Bandingkan dengan kalau kita ketemu dengan petugasnya seperti ini. Wah, belum bisa dirawat sudah sembuh duluan ini kayaknya ya, yang senang opa-opa Korea begitu ya.
Sehingga sangat penting bagi kita untuk menampilkan diri kita menjadi seorang yang profesional. Sehingga kesan pertama yang didapatkan itu sudah langsung, oh ini rapi, oh ini pasti profesional. Jadi kesan pertama itu sudah harus ditampilkan dulu bahwa kita profesional begitu ya. Apa itu professional grooming? Professional grooming ini adalah suatu kemampuan untuk berpenampilan dan bersikap baik dan benar, sehingga mampu mencitrakan diri pada setiap peran dan menciptakan kesan pertama yang baik, agar diterima di berbagai lingkungan. Nah, bagaimana kita menampilkan professional grooming? Tentunya kita harus memperhatikan grooming kita. Penampilan yang menarik, menampilkan inner beauty. Itu ya. Sehingga mari kita upayakan, gitu ya, dengan berhias yang serasi atau baik. Silakan lakukan riasan wajah tapi sewajar mungkin, sesuai dengan keperluan dan pembawaan. Tidak boleh dandannya minor-minor. Bedakan saat teman-teman mau menjadi bridesmaid barangkali, atau barangkali saat dandan nonton konser, dengan saat teman-teman praktik di rumah sakit. Tapi jangan juga terlihat pucat, oh nanti bibirnya sudah dasarnya memang warnanya eh, pucat, nggak dikasih lipstik, tambah pucat lagi begitu. Berbusanalah yang baik serasi. Seragam sesuai ketentuan, pastikan pakainya rapih, bersih, tidak kusut, tolong ini digaris bawahi. Saat nanti teman-teman ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan yang lain, seragamnya ya harus disetrika. Kemudian bersih, diganti setiap hari, ya maksimal 2 hari lah. Kalau 3 hari sudah saya rekomendasikan karena nanti akan kecut begitu. Nah, kemudian pakai sepatu sesuai ketentuan. Kalau ketentuannya sepatunya putih, ya ini tricky ya. Jaga kebersihannya, dibersihkan, tuh ya, dibersihkan. Jangan putih tapi banyak noda-nodanya, kemudian sudah letak begitu. Kemudian ingat untuk memakai name tag dari rumah sakit sesuai dengan tempat praktik. Name tag ini merupakan suatu kewajiban nanti untuk mengidentifikasi teman-teman ini siapa sih, gitu ya. Wajah. Nah, untuk wajah ini ada beberapa tips. Monggo, silakan yang putri gunakan bedak dan lipstik setidaknya. Ya, kalau seandainya saya nggak kulino, tapi kalau wajahnya glowing-glowing aja ya nggak masalah. Kalau bibirnya bukan warna yang pucat ya monggo. Tetapi saran kami tetap gunakan bedak agar nantinya itu kelihatan siap untuk bekerja, kelihatan profesional, lipstik yang warna-warna natural gitu ya. Bedaknya ini juga disesuaikan dengan kulit wajah dan tidak terlalu tebal. Untuk yang laki-laki, mohon untuk diperhatikan kumis dan bulu hidung. Ya, jangan sampai bulu hidungnya balapan, keluar nyerotok. Itu tidak nyaman. Itu tidak profesional. Ya, jadi sebelum berangkat ngocok dulu, pas mandi ngocok dulu. Oh, bulu hidungnya sudah panjang, silakan digunting dan yang lain sebagainya. Dan mohon untuk tidak memanjangkan jambang. Kemudian yang punya jenggot dipotong rapi dengan panjang maksimal 1 cm, jadi yang nggak yang lewer-lewer begitu. Apalagi kita sebagai perawat ya, nanti ini jenggotnya nanti dipakai untuk tumbuh kuman-kuman begitu ya, sehingga mohon untuk jenggot ini bisa dipotong dengan rapi. Untuk rambut ya, yang wanita yang tidak berjilbab misalnya. Rapi, pastikan rambutnya rapi, bersih dan tidak berminyak. Ya. Nah, kemudian rambut yang panjang mohon untuk bisa dicepol pakai apa namanya itu, yang cepet yang ada jaring-jaringnya itu loh. Ya. Kemudian warnanya rambut natural dan tidak dicat. Kalau di sini itu tidak lazim ya perawat kok nanti rambutnya warnanya hijau. Barangkali kalau di kultur di negara lain barangkali berbeda. Tapi saya menyampaikan di Jogja atau di Indonesia masih belum bisa perawat itu kayaknya nanti kalau lihat perawatnya, aduh, yang ngerawat kok rambutnya hijau, aduh, sore iki yang infus gitu ya. Masih ada hal-hal seperti itu sehingga di rumah sakit kebijakannya adalah warna rambutnya natural dan tidak dicat. Ya. Kemudian apabila menggunakan hijab ini harus sesuai dengan ketentuan hijab. Misalnya dengan hijab segi 4, kemudian hijabnya dilipat dengan rapi dan lain sebagainya.
Kemudian untuk pria ini dengan rambutnya pendek, rapi, bersih, dan panjang rambut tidak boleh melebihi kerah kemeja. Ya, jadi diperhatikan di belakang itu panjang rambutnya apakah nanti menyentuh kerah. Kalau sudah menyentuh kerah, waktunya potong rambut begitu. Kemudian rambutnya natural dan tidak dicat begitu. Kuku. Nah, kuku silahkan dilihat. Kuku ini tidak boleh melebihi dari 3 mili, tidak melebihi batas ujung jari. Kuku berwarna natural dan tidak dicat. Perawat tidak boleh cat kukuan, ya. Nah, kemudian kebersihan diri, tidak ada bau badan berlebih. Pastikan untuk memakai deodoran, ya, dan tidak ada bau mulut. Nah, ini harus saling cek recheck dengan teman-temannya. Jangan sampai nanti saat kita balik pasien memposisikan ternyata kita nggak lupa nggak pakai deodoran bau sehingga pasiennya malah pingsan. Nah, itu jangan sampai begitu. Jadi, monggo kalau sekarang belum pakai silahkan cari deodoran yang pas, yang sesuai. Karena mungkin masing-masing orang beda. Saya cocoknya pakai A, pakai B, pakai C, silahkan. Tetapi pastikan bahwa tidak ada bau badan. Ini adalah salah satu profesional grooming yang harus kita lakukan saat kita ingin menjadi seorang figur perawat yang profesional. Tidak ada bau mulut, cek-cek tuh mulutnya bau apa enggak. Nanti kalau ada temennya yang bau, maaf, kayaknya bau deh. Mungkin waktunya scaling, waktunya membersihkan karang gigi dan lain sebagainya. Monggo. Dan jangan tersinggung kalau ada yang mengasih tahu gitu ya. Karena ya itu untuk kebaikan bersama, untuk citra dari profesi kita. Aksesoris. Nah, jangan gunakan aksesoris yang mencolok. Contoh misalkan pakai gelang yang jumlahnya 10, kremping, tidak. Tidak boleh ya. Kemudian juga tidak diperkenankan menggunakan cincin selama pelayanan. Jadi teman-teman saat nanti praktek, wes paling aman itu perhiasannya disimpan di rumah, wes. Pakai aja jam tangan tok ya, nanti untuk ukur nadi dan yang lain sebagainya. Tetapi cincin, gelang, kalung, anting yang konar-konar gitu, saya kira tidak perlu untuk digunakan. Apalagi kalau cincin ini terkait juga dengan pencegahan infeksi karena di bawah-bawah cincin memungkinkan untuk bersarangnya kuman. Oke, nah ini yang mungkin agak sensitif nih, penggunaan HP. Kalau nanti teman-teman di bangsal, mohon untuk hindari hal-hal seperti ini. Iya, oke. Gunakan HP itu boleh, tapi bijaksana. Saat teman-teman praktek, ya gunakan HP-nya untuk WA dosennya, untuk apa silahkan. Tetapi kok ya untuk ngegame itu kok tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya. Dan juga ini tidak elok kalau dilihat oleh pasien dan keluarga. Perawatnya malah ngegame, ya. Malah kudune eh, apa keliling untuk ngukur tensi misalnya malah ngegame gitu ya. Mari kita jaga bersama profesionalisme kerja saat di jam kerja, gunakan HP dengan bijaksana. Atau saat di jam praktek. Nah, saat ada tamu atau pelanggan, saat nanti ada yang datang, ucapkan salam dan usahakan berdiri. Tunjukkan sikap yang ramah dan empati. Dan ucapkan, ada yang bisa kami bantu, Bu? Gitu. Saya ingin membangun eh, manner-manner atau kebiasaan-kebiasaan ini sejak masih dalam taraf sekolah. Karena harapannya nanti saat teman-teman bekerja dimanapun, saya kira ini akan sangat membantu dan apabila diterapkan dengan baik itu akan sangat baik untuk citra rumah sakit dimanapun teman-teman nanti bekerja. Gitu ya. Dengarkan dan tindak lanjuti keluhan, berikan bantuan dan mengucapkan salam dan terima kasih. Terima kasih Bu, permisi. Gitu. Biasakan, karena kalau nggak dibiasakan itu berat sekali untuk mengucapkan terima kasih saja. Nah, saat teman-teman nanti memasuki ruang perawatan, silakan ucapkan salam. Kalau itu ruangannya tertutup, ketuk pintu. Selamat pagi, Bu. Gitu ya. Tunjukkan keramahan, perkenalkan diri. Tanyakan kondisi, ada yang bisa saya bantu, dengarkan keluhan, dan ucapkan salam sebelum meninggalkan. Permisi, Bu, saya permisi kembali ke penar station. Selamat pagi. Gitu. Tutup pintu kembali setelah keluar dari ruang rawat. Terakhir, pesan yang ingin sekali saya sampaikan adalah menggarisbawahi atau mem-wrap up apa yang saya sampaikan. Lakukan
hal-hal seperti yang kita ingin orang lain lakukan untuk kita. Kalau kita ingin dibantu, ya bantulah orang lain terlebih dahulu. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, perlakukan orang lain dengan baik terlebih dahulu. Kalau kita ingin orang lain ramah pada kita, ramahlah dulu pada orang lain. Enggak itu yang bisa saya sampaikan. Monggo apabila ada yang ingin didiskusikan, ini saya sedikit sambil promo. Monggo bagi yang belum follow medsos bisa mampir ke Instagram Sarjito Official yang memuat seluk-beluk Sarjito, kemudian Poli Eksekutif Sarjito yang berisi poli-poli eksekutif yang ada di Sarjito, baik poli Amarta maupun poli Alamanda, kemudian Permata Hati IVF yang berisi untuk Permata Hati itu adalah poli ingin anak gitu. Dan kami di Promkes, kami mengembangkan juga Instagram Promkes Sarjito yang berisi edukasi-edukasi kesehatan, kegiatan-kegiatan kami. Dan yang terakhir di Diklat Sarjito, barangkali nanti teman-teman membutuhkan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh kami. Sudah banyak sekali pelatihan yang sudah terakreditasi, monggo bisa merapat ke IG Diklat Sarjito. Kami juga ada di YouTube RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta dan di TikTok Sarjito Hospital dan di Facebook Sarjito. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Pas sekali, lewat sedikit, mohon maaf. Barangkali ada yang ingin diklarifikasi atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo kami persilahkan. Boleh lewat chat atau boleh secara langsung. Monggo, ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Ibu Rini. Monggo adik-adik mahasiswa silakan bertanya. Ini kita ada prodi D3 juga Bu di sini, Oh ada iya, prodi STKA dan juga STRK baik oke. reguler maupun internasional. Monggo adik-adik Luar biasa. ditunggu partisipasinya. Oke, monggo silahkan. Barangkali ada yang diklarifikasi untuk adik-adik semua. Mohon maaf tadi saya mungkin agak fokus pada keperawatan, nggih. Mohon maaf. Tapi saya kira secara umum eh, ilmunya seperti itu. Mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama berbenah untuk menjadi pelayan kesehatan yang lebih baik. Begitu. Monggo ada yang ingin didiskusikan atau mungkin ditanyakan atau diklarifikasi. Boleh lewat chat, boleh juga langsung begitu. Ini jamnya sudah jam-jam anu menjelang makan siang, Mbak. Jadi udah pada lapar kayaknya ini, Mbak. Oke, Bu. Mungkin saya yang bertanya, Bu ya. Ini kan Oh, iya. kan adik-adik kan baru pertama kali ya Hmm. minggu besok itu ke rumah sakit. Bagaimana menanggapi pasien yang kalau dijelaskan itu sulit memahami begitu, Bu. Mungkin nanti Ya, mahasiswa akan kesulitan begitu. Mungkin dijelaskan apa ya kan keterbatasan pengetahuan pasien kan berbeda-beda ya, Bu ya. Baik, ya. monggo Ibu. Oke, terima kasih Mbak Vira. Jadi memang kita sebagai tenaga kesehatan itu wajib melakukan suatu pengkajian. Pengkajian kepada orang yang akan kita ajak untuk berkomunikasi atau mungkin akan kita beri edukasi. Bagaimana latar belakang pendidikannya, apakah ada hambatan atau tidak, kemudian bahasa sehari-hari yang digunakan, kemudian pekerjaannya dan lain sebagainya. Nah, dengan itu kita bisa menentukan bahasa seperti apa yang akan kita sampaikan. Misal saat teman-teman mau menerangkan sakit jantung pada seorang yang lulusan S2 atau mungkin S3 gitu ya. Beda dengan saat teman-teman nanti menyampaikan pada eh, seorang yang berprofesi sebagai seorang petani dengan latar belakang pendidikannya misalnya lulusan SD. Nah, pilihan kata ini memang harus dilatih, Mbak Vira. Jadi, saat nanti teman-teman berhadapan, yang pertama adalah kuasai benar dulu. Apa yang mau teman-teman sampaikan itu dikuasai. Ya, jadi teman-teman belajar dengan berbagai sumber. Oh, saya itu nanti mau edukasi soal cuci tangan. Oke, cuci tangan itu apa sih, gitu ya? Cuci tangan itu apa sih? Tujuannya apa, gitu ya? Langkahnya bagaimana? Menurut standar WHO, bagaimana? Berapa detik, berapa menit, pakai sabun atau enggak? Caranya gimana dan sebagainya.
kapan saja saat cuci tangan itu puasai benar. Baru nanti teman-teman coba untuk berkomunikasi dengan pasien dan keluarga. Dan karena teman-teman ini adalah eh, mahasiswa atau peserta didik, maka meskipun teman-teman itu hanya dalam tanda kutip memberikan edukasi, gitu ya, "Oh, aku mengedukasi kok gitu, misalnya merasa seperti itu. Tetapi teman-teman wajib mendapatkan supervisi, ya. Karena apa? Karena kadang, yang seperti tadi Mbak Vira sampaikan, daya tangkapnya itu beda-beda. Satu, nanti teman-teman bisa di backup oleh kakak-kakak pembimbing, pembimbing klinis begitu. Kemudian kadang, kadang ya satunya enggak dong, yang satunya, oh dia pinter banget sehingga dia nanti ngetes teman-teman gitu ya. Dia ketemu ketemu pasien yang hobinya itu ngetes gitu ya. Hobinya itu memberi pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira sulit ya. Nah, maka teman-teman ini harapan kami tetap di bawah supervisi saat akan melakukan edukasi. Dan jangan jangan berkecil hati saat teman-teman nggak tahu karena memang ini butuh proses, butuh jam terbang. Saat teman-teman pertama kali pasti akan ada blankemen sindrom, nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu ya. Atau mungkin grogi, nerutuk gitu ya, atau mungkin berdebar-debar begitu. Tidak apa-apa, itu adalah proses yang harus dilewati. Nah, nanti ada para pembimbing klinis yang akan siap membantu teman-teman saat teman-teman mengalami kesulitan atau barangkali ada pertanyaan yang tidak bisa teman-teman jawab. Mohon maaf Bu, saya konsulkan sebentar ke Mbak Perawat ya. Ke Mbak ini, ke Mbak itu, ke Mbak PM dan sebagainya. Tidak apa-apa. Karena jangan sampai nanti teman-teman malah ngiro-iro gitu ya. Ngiro-iro itu apa? Mengira-ira dan kemudian itu salah gitu. Nah, itu malah bahaya. Jadi jangan sampai kita menyesatkan pasien dan keluarga. Pastikan benar apa yang akan kita sampaikan itu benar, kita kuasai dan latihan. Nah, latihan. Latihan di kaca juga boleh, latihan di dengan temennya juga boleh begitu. Karena pasti kalau minggu pertama gitu kan mungkin akan lebih banyak nanti observasi nggih Mbak Fira nggih, nanti lihat dulu, nanti lihat bagaimana para senior itu melakukan pelayanan, kemudian menyerap belajar dari yang dilakukan oleh senior-senior di tempat praktik, begitu kemudian nanti belajar secara bertahap. Saya kira juga pasti tidak akan langsung dicolke, begitu Mbak Fira, nanti akan didampingi dan meskipun komunikasi ini terlihat sepele, jangan lupa untuk tetap meminta supervisi, karena nanti barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi oleh pasien dan keluarga. Begitu Mbak Vira, terima kasih. Ini tetap nih adem, ayam nggak ada yang ingin bertanya? Ayo monggo adik-adik ditunggu pertanyaannya maupun ada narasumber Ibu Rini yang sangat bagus ini temanya ya Bu ya. Mungkin satu lagi Bu, tips-tipsnya Ya, bagaimana kalau silakan kita betul. lagi bad mood saat Nah, mau ya, dinas karena oke. udah askepnya udah Betul. banyak begitu. Betul ya. Ya Monggo. itu sangat mungkin sekali. Saya juga ini melihat apa ya. Saya juga juga sudah mungkin mau melewati fase itu ya Mbak ya. Tugasnya banyak, saya harus ini harus itu. Bad mood banget sih. Apalagi anak-anak zaman sekarang gitu udah aku bad mood. Nah, udah kalau udah bad mood udah gitu ya. Tetapi ingat lagi bahwa kita adalah seorang pelayan kesehatan sehingga kita harus siap. Ya, harus siap mengesampingkan mood, mengesampingkan masalah yang ada di rumah, yang ada sama teman itu saat kita praktik, saat kita menghadapi pasien. Tipsnya adalah temukan sendiri. Nah, ini temukan sendiri mood booster yang bisa secara cepat membangkitkan mood teman-teman. Ada yang mungkin saya mood boosternya adalah makan coklat. Misalnya. Saya mood boosternya adalah eh, misalnya apa? Nyanyi lagu ini. Wah. Atau saya mood boosternya adalah make upan. Nah, misalnya masing-masing. Jadi monggo temukan sendiri mood booster yang bisa secara cepat meningkatkan mood kita sehingga kita lebih siap, kita bisa lebih antusias atau semangat untuk melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan hari itu.
Mari kita mulai belajar memanage diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan respon kita. Kita bisa mengendalikan apa reaksi kita terhadap apa-apa yang ada di sekitar kita. Jadi monggo bisa diidentifikasi dari sekarang. Oh, saya itu kalau nanti bad mood itu saya minum susu gitu. Saya tuh nanti enak lagi. Oh, saya cari-cari micin misalnya gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin saya butuh micin. Nah, monggo ya. Selama itu tidak berlebihan, silakan. Dan kita bisa mengira-ira sendiri itu sudah masuk dalam kadar berlebihan. Misalnya saya butuh kopi gitu ya. Kopi asal tidak berlebihan tiap 3 kali sehari dan lain sebagainya, monggo. Dan mungkin secara keuangan juga ya barangkali ya. Itu monggo silakan. Carilah mood booster sehingga bisa meningkatkan mood booster dengan cepat. Begitu. Itu mungkin salah satu tips saja Mbak saat kita benar-benar bad mood dan kita aduh males banget sih gitu ya. Pasti ada. Atau mungkin saya tuh kalau nanti okenya kalau sudah lihat pemandangan kemarin saya habis dari gunung misalnya. Gitu. Silahkan. Apa-apa saja yang memang nyaman untuk dilakukan dan bisa membuat mood kita naik kembali. Begitu Mbak Vira. Nggih, Bu, terima kasih. Ayo adik-adik ditunggu. Masih ada atau tidak pertanyaannya? Kalau seandainya enggak juga Alhamdulillah Mbak. Ya, eh, mungkin boleh kita akhiri Mbak Vira. Oke, Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Rini Ismiati S. Kepners atas materi yang disampaikan dan semoga menjadi keberkahan ya, Bu, baik bagi kita Amin. semua. Amin. Kurang lebihnya saya selaku moderator meminta maaf. Salam sehat selalu, Ibu. Terima kasih atas Ya, kesediaannya dan waktunya. oh ya, terakhir Mbak Vira, saya ingin pamitan nih sama adik-adik. Oke, Selamat monggo. Selamat memasuki tahap baru dalam dunia pendidikannya. Monggo, selamat datang di dunia klinis, selamat datang di rumah sakit, selamat datang di fasilitas pelayanan kesehatan. Mari kita bersama-sama merubah image dunia kesehatan mulai dari dunia pendidikan terlebih dahulu. Mari kita berikan pelayanan yang terbaik untuk pasien dan keluarga. Oke, mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya mohon izin undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, Terima sampai kasih dengan banyak Bu semuanya. Rini atas Yeay, ilmunya. Semoga yeay. barokah nggih. Bermanfaat untuk Amin. teman-teman semuanya. Amin. Izin lift, Jeh, Mbak Terima Jeh. kasih, Oke, Ibu. monggo Bu. Monggo Mbak Ika, saya kembalikan ke Mbak Ika selaku Ketua Panitia. Ye, mohon izin untuk mengambil alih. Terima kasih banyak Mbak Vira sudah menjadi moderator untuk sesi kedua pada pembekalan ikrar hari ini. Oke, mungkin ini masih ada waktu sebentar ya teman-teman sebelum jeda isoma. Di sini saya mewakili panitia akan memberikan sedikit pengarahan untuk persiapan kegiatan ikrar keperawatan luring besok siang ya untuk prosesinya, tapi kita ada gladinya. Jadi besok hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 di GBH. Oke, saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Ini masih menyimak ya, meskipun saya lihat banyak yang hanya memasang virtual background, tidak ada orangnya. Ya, mungkin beberapa ada yang ini ya, menyambi jadi panitia PKKMB, mungkin ada kegiatan lain yang bersamaan ya. Tapi dimohon teman-teman bagi yang posisinya memungkinkan untuk menyalakan kamera, tolong dinyalakan ya kameranya ya. Jadi nanti siang untuk sesi ketiga jam 1, tolong kameranya on cam semua ya. Jadi kami harapkan partisipasi aktifnya dari teman-teman. Oke, saya izin share screen dulu ya terkait persiapan kegiatan ikrar besok. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah muncul ya slide saya ya. Oke, tolong disimak ya teman-teman supaya besok tidak ada yang miss ya ketika proses ini berlangsung. Jadi yang pertama,
karena besok kegiatan ikrar itu dilaksanakan pada hari Jumat. Nah, harapan dari kami panitia, peserta, jadi teman-teman semuanya itu bisa hadir tepat waktu, ya. Jadi tidak molor ya. Eh, jadi pertama itu dari gladi bersihnya. Jadi memang untuk ikrar tahun ini, gladi bersih dan prosesi ikrarnya itu dilaksanakan dalam 1 hari. Untuk gladi bersih akan dilaksanakan besok pagi, hari Jumat 11 Juli 2025 jam 10. Sehingga peserta diharap sudah hadir di GBH pada jam 9.30. Jadi setengah jam sebelumnya, harapannya teman-teman sudah hadir di GBH. Nah, untuk besok pagi, sesi pembekalan materi, ini masih ada 1 sesi ya, teman-teman. Jadi, total kita ada 5 sesi. Hari ini kita 4 sesi, dan 1 sesi lagi itu besok pagi. Nah, besok pagi, jam setengah 8, teman-teman sudah ready. Jadi, materi akan dimulai jam 8, kurang lebih sampai jam setengah 10 ya. Nah, sehingga karena kegiatannya itu berlangsungnya ini ya, maraton ya. Jadi harapannya online-nya besok pagi itu teman-teman posisi sudah di kampus. Ya, kalau misalnya yang kosnya deket kampus tidak masalah ya, karena masih ada waktu ya. Selesai online kemudian ke GBH. Tapi yang rumahnya jauh, kalau bisa dari pagi sudah di kampus. Gitu ya. Kemudian pada saat gladi, peserta sudah memakai baju seragam putih yang akan dipakai di prosesi ikrar siangnya. Jadi sudah siap dari pagi ya teman-teman, supaya nanti jeda waktunya itu cukup ya, karena antara kita selesai gladi dengan kegiatan ikrarnya itu hanya jeda, breaknya itu sebentar sekali ya teman-teman. Nanti yang laki-laki Jumatan, nah yang perempuan bisa sholat di musola GBH ya. Oke, jadi dari pagi diharapkan sudah memakai seragamnya. Selanjutnya untuk konsumsi, untuk kegiatan ikrar besok, panitia tidak menyediakan konsumsi. Jadi peserta silakan membawa makan dan minum sendiri. Nah, kalau pengalaman tahun kemarin ya teman-teman, untuk makan, untuk konsumsi ikrar itu ada yang mengkoordinir. Jadi bareng-bareng gitu pesen di Roket kalau tahun kemarin. Jadi ada yang mengkoordinir, terus nanti makannya bareng-bareng di JBH gitu. Nah, monggo untuk yang tahun ini mau bagaimana? Kalau misalnya ada yang mau mengkoordinir teman-temannya terkait konsumsi, nah itu lebih baik ya, karena em, nanti jeda waktunya tidak usah kelamaan ya, karena kalau misalnya nanti makannya ada yang di luar jauh gitu kan, nanti take time ya, butuh waktu lama untuk kembali ke GBH. Jadi monggo ya, bisa dikoordinir. Nah, peserta diharapkan mengikuti rangkaian ikrar dengan tertib dan hikmat. Nah, selanjutnya saya bacakan ya teman-teman untuk tata tertib peserta ikrar ya, termasuk dress code-nya teman-teman. Nah, agar penyelenggaraan ikrar dapat berlangsung dengan tertib dan lancar, peserta diharapkan mematuhi tata tertib baik sebelum, selama ikrar ataupun setelah prosesi ikrar. Sebelum ikrar, peserta wajib mengisi daftar hadir. Kemudian untuk ketentuan pakaiannya, seragam peserta menggunakan pakaian seragam praktek klinik keperawatan. Nah, untuk D3, peserta ikrar pria berpakaian atas putih, bawahan putih, dan bersepatu putih. Yang wanita juga ya, atas putih, bawahan putih, dan hijabnya berwarna putih. Kalau yang tidak memakai jilbab, silahkan rambutnya dirapikan menggunakan hairnet ya. Oke, dan bersepatu putih juga ya. Untuk STR juga sama ya, teman-teman. Putih-putih semua. Untuk STKA, peserta sama ya, putih-putih dan bersepatu hitam. Nah, ini perbedaannya ya. Untuk STKA sepatunya hitam. Oke, yang lain sama ya. Putih-putih, hijab putih.
Nah, ini tadi ya sudah saya sampaikan untuk gladi bersih sudah memakai seragam untuk prosesi ikrar. Atasan putih, bawahan putih, sepatu putih. Atau hitam untuk STKA. Kemudian untuk prosesi ikrarnya yang jam 1, nah jam 1 tank ini harapannya sudah dimulai ya teman-teman. Jadi silahkan hadir sebelumnya. Nah, kecuali ini bagi yang laki-laki ya karena Jumatan ya. Nah, jadi diusahakan jam 1 kurang 1/4 itu sudah siap di GBH. Nah, peserta eh, berbaris dengan teratur di lobi Geraha Bina Husada. Nah, untuk besok sepertinya ini peserta langsung duduk ya. Tapi kita lihat besok pada saat gladi ya. Pada saat gladi. Oke, apakah akan bersama-sama atau peserta langsung duduk di dalam? Ini menyesuaikan dengan waktu. Kemudian untuk name tag dan cap sebelum prosesi penyematan belum diperbolehkan memasang terlebih dahulu. Jadi silakan bisa ditaruh di saku ya. Nah, cap ini berarti untuk yang tidak berjilbab ya. Gitu. Kemudian selama ikrar, peserta ikrar tidak diperkenankan meninggalkan tempat upacara ikrar. Peserta harus menjaga kekhidmatan ikrar, keluar masuk arena ikrar, membuat suasana gaduh. Nah, ini harus dihindari ya. Dan wajib mengikuti acara sampai selesai atau ditutup. Peserta ikrar dilarang melakukan pengambilan gambar. Jadi selama ikrar, handphone, kalau bisa dinonaktifkan atau di silent ya, ditaruh di dalam tas. Kemudian peserta wajib mengikuti prosesi ikrar sampai selesai, dan yang tidak mematuhi tata tertib dianggap melanggar ketentuan. Peserta yang terlambat hadir dan tidak mengikuti persiapan prosesi dapat berakibat kehilangan kesempatan untuk melaksanakan ikrar. Jadi diusahakan betul-betul ya teman-teman untuk bisa on time. Oke, untuk setelah ikrar ada sesi foto bersama nanti akan dikoordinir oleh seksi acara, oleh MC untuk urutannya ya. Kemudian ini ya, peserta wajib mengikuti kegiatan pembekalan praktik klinik sampai selesai dengan mengisi daftar hadir pembekalan. Jadi, teman-teman, kegiatan ikrar keperawatan itu tidak hanya 1 hari besok ya, teman-teman, atau tidak hanya prosesi yang luring di GBH saja, tetapi rangkaian ikrar itu 2 hari ini ya, teman-teman. Jadi, mulai dari hari ini pembekalan materi online dan besok 1 hari ada online dan juga offline di GBH. Jadi silahkan mengikuti sesinya dan mengisi daftar hadir ya teman-teman. Daftar hadirnya tadi sudah di-share. Jika ada yang terlewat silahkan bisa membuka di multilink ya. Yang link ikrar keperawatan itu silahkan dipilih sesuai dengan prodinya masing-masing ya. Jadi yang D3 link presensi pembekalan materi untuk D3 keperawatan, kemudian STR keperawatan reguler, STR keperawatan kelas internasional, dan sarjana terapan keperawatan anestesiologi. Jadi sendiri-sendiri ya, dicari namanya ya. Oke, kemudian, oh ya, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ini untuk naskah ikrarnya besok akan ditampilkan, jadi silakan mengikuti dengan kompak ya. Oke, ada pertanyaan dulu, teman-teman? Ibu, Ada? maaf izin bertanya. Ya, silahkan. Ini siapa yang Ibu, berbicara? Nadia, Ibu. Oke, Mbak Nadia dari Ibu, Prodi. untuk cap-nya itu dipakai untuk yang tidak berhijab sebelum penyematan sudah dipakai atau nanti setelah penyematan ya, Bu? Oke, ya makasih Mbak Nadia. Nah, untuk cap di sini, ini ya, name tag dan cap sebelum prosesi penyematan belum diperbolehkan memasang terlebih dahulu. Jadi, name tag dan cap-nya disimpan dulu ya. Boleh dimasukkan ke dalam saku.
gitu. Jadi setelah penyematan baru secara resmi ya dipakai gitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Nadia. Yang lain ada lagi? Untuk konsumsi teman-teman mau gimana? Ada yang mau mengkoordinir atau bawa sendiri-sendiri? Nanti tolong ya ketua kelasnya bisa berkoordinasi terkait konsumsi. Yang D3 ketua kelasnya siapa ya? Halo teman-teman. Teman-teman D3, STR Kep, Izin menjawab, Ibu, untuk kelas D3 keperawatan kesepakatannya akan membeli secara iuran bagi kelas. oh iya, iya. Oke, monggo ya, mau dikoordinir setiap prodi boleh, atau mau bareng-bareng semuanya ya. Mungkin kalau lebih enak setiap prodi ya, karena mau narikin uangnya lebih mudah ya. Nah, tapi monggo ya, saya serahkan pada teman-teman semua. Yang jelas ini ya, konsumsi membawa sendiri gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Intan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, untuk kegiatannya besok, ini saya share ke teman-teman ya, gambaran layoutnya besok di GBH. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Layout. Sampun Ibu. Oke. Oke, jadi ini gambarannya, teman-teman, untuk layoutnya besok di GBH. Duduknya nanti ini ya, dengan masing-masing prodi ya. Jadi urutan dari kanan ke kiri, ini yang kanan ini berarti utara ya, sebelah utara. Nanti mahasiswa D3, kemudian yang di tengah itu STR keperawatan, reguler dan KI. Kemudian yang ini berarti yang paling selatan ya, paling selatan ini mahasiswa STKA. Nah, untuk memudahkan urutan duduknya nanti sesuai dengan mungkin urut absen saja ya teman-teman. Urut absen seperti ini. Sementara gambarannya seperti ini ya, tapi besok akan kita lihat ketika melaksanakan gladi ya teman-teman. Jadi dimohon hadir pada saat gladi supaya tidak ketinggalan info ya. Oh ya, saya dapat informasi bahwa kalau tidak salah di STR ya, ada mahasiswa yang kemarin sempat cuti dan ini sudah bergabung kembali dan mengikuti prosesi ikrar ya. Jadi nanti berarti kan senior ya. Untuk senior berarti di paling depan ya. Yang gladi bisa disesuaikan. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi ini di sini podium, kemudian di sini tamu undangan dan wali mahasiswa. Jadi untuk wali yang diundang secara luring di GBH itu ada dua orang dari masing-masing perwakilan perwakilan mahasiswa dari masing-masing prodi. Kemudian seperti ini ya untuk Dirjen dan Padus sebelah selatan. Oke, seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Untuk rundown acaranya sudah saya upload juga ya di Multilink. Silahkan bisa dicek. Nah, kurang lebih kegiatannya seperti ini ya teman-teman. Jadi bersih paginya, kemudian siang jam 1 kita mulai. Ada pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan ketua panitia, kemudian prosesi pemasangan cap dan atribut praktik oleh ketua jurusan keperawatan. Kemudian pembacaan ikrar mahasiswa. Nah, di sini akan kami pilih satu perwakilan dari masing-masing prodi. Jadi ada 3 orang. Ini akan dipilih pada saat gladi besok ya, teman-teman. Kemudian penandatanganan naskah ikrar oleh mahasiswa didampingi ketua jurusan, direktur dan saksi dari dosen.
Oke, kemudian sambutan dari Bapak Direktur, dilanjutkan menyanyikan lagu Bagi Negeri, Mars Poltekkes. Oh ya, ini sepertinya Mars Poltekkes akan dipindah di atas ya, setelah Indonesia Raya. Oke, kemudian ada persembahan dari mahasiswa, dan yang terakhir foto bersama ya. Ini dari, jadi ada 3 sesi, dimulai dari D3 Keperawatan, dilanjutkan STR Keperawatan, dan STKA. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Sudah capek? Ya, mungkin yang sesi ini ya, hari ini kan sesinya online semua ya, teman-teman. Ya, mungkin eh, apa ya, terasa melelahkan ya, namanya daring ya. Tapi ya diharapkan sedikit-sedikit lah ya, tetap menyimak ya. Menyimak karena eh, pembekalan ikrar atau ikrar keperawatannya itu tidak hanya sekedar prosesi ya, teman-teman. Tapi harapannya ini bisa menjadi modal, menjadi bekal bagi teman-teman untuk besok praktek klinik di rumah sakit. Baik, tidak ada pertanyaan lagi? Cukup ya, teman-teman. Oke, untuk sesi pagi ini dicukupkan sekian. Nanti jam 1 jangan lupa join lagi ya, teman-teman, untuk sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga masih ingat dengan siapa? Ada yang sudah melihat rundown? Materinya apa untuk sesi ketiga? Kesehatan Tidak dan ada. keselamatan kerja. Ya, ini Mbak siapa yang berbicara? Diva, ya. Mbak Diva? Ya, Deva or Diva? Oh, Deva. Deva KI. Oh ya. ya. Jadi jam 1 nanti ada K3 ya. Kesehatan dan keselamatan kerja. Pematerinya dari mana? Betul ya, Mbak Deva. Pematerinya dari Rumah Sakit. Dari RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Oke. Dari RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Oke. Jadi penting ya K3 ini karena menyangkut keselamatan kerja ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Bram ya. Apakah untuk laki-laki kaos kakinya bebas, Ibu? Hmm, mungkin untuk kaos kaki bebas ya, karena kan nggak kelihatan juga ya. Yang penting sepatunya, Mas Bram. Sepatunya yang STKA warna hitam ya, betul. Betul ya. Sudah disampaikan belum dari Prodi kemarin? Untuk D3 dan STR Cup, sepatunya warna putih. Nah, untuk yang STKA warna hitam. Untuk kaos kaki, eh, menyesuaikan saja ya, gitu. Begitu, Mas Bram. Apakah harus pantofel? Oke, kemarin sebentar ya. Saya tanyakan dulu ya kalau yang ini nih dari Prodi ya. Apakah harus pantofel atau yang penting warnanya ini ya, warnanya hitam atau putih ya? Oke, mungkin yang umum dipakai ini ya sama perawat ya. No. Kok Mungkin hawannya kenceng? yang lain dulu ada yang mau bertanya?
Sebentar ya, Mbak Lia. Ada pertanyaan yang lain? Ada lagi pertanyaan yang lain? Tadi pertanyaannya Mbak Lia ini ya, sepatunya apakah harus pantofel? Eh, Kalau yang tahun kemarin itu pakainya pantofel, Mbak. Jadi diusahakan ya, Mbak, pakai pantofel. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke, ya, oke. Ya, kiranya cukup sekian ya untuk agenda kita sesi 1-2 dan briefing untuk persiapan ikrar besok. Nanti silahkan join lagi di link breakout room yang sama ya, ikrar perawat pada jam 1. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, izin clear.